Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana wa fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa mawazinuha salasatun. Qala wis ngandika sapa Syekh Zarruq, wa mawazinuha lan utawi piro-piro timbangane bid'ah salasatun iku ana telu. Al awwalu utawi kang pertama iku ayam duro, iku yento den tingali opo fil amril muhdasi opo ing dalam perkara kang den anyaraken. Fa in syahida lahu mu'dhamu syari'ah wa asluha falaysa bi bid'atin. Fa in syahida maka lamun yakseni lahu kadue amrul muhdas opo mu'dhamu syari'ati opo agung-agunge syariah wa asluha lan pokoke syariah falaysa mangka ora nono opo al amru al muhdas iku bid'atin, iku bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas pertama tentang memahami bid'ah yang benar. Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid menjelaskan bahwa definisi bid'ah menurut syariat adalah ihdatsu amrin fid din yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Yang namanya bid'ah menurut istilah syariat adalah ihdatsu amrin fid din, memperbaharui perkara dalam agama, yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu, memperbaharui perkara dalam agama yang kemudian perkara yang baru itu seakan-akan atau menyerupai ajaran agama padahal bukan bagian dari ajaran agama. Syekh Zarruq dalam mendefinisikan bid'ah menurut syariah seperti di atas mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, dan hadis wa kullu muhdatsatin bid'ah. Cuman untuk memahami hadis Nabi tadi, kedua hadis Nabi tadi, yang pertama hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, dan hadis wa kullu muhdatsatin bid'ah, kita tidak boleh memberikan pemahaman sendiri. Kita harus memahami hadis Nabi ini sejalan dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Para ulama memahami hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, bahwa barang siapa yang memperbaharui permasalahan agama sedangkan sesuatu itu bukan bagian dari agama maka tertolak. Para ulama memahami hadis ini apabila sesuatu yang baru itu litaghiril hukmi bi'atiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan, apabila meyakini bahwa sesuatu itu bukan bagian dari ibadah kemudian diyakini sebagai sebuah ibadah, itu baru yang dinamakan bid'ah. La mutlaqul ihdas, tidak semua yang baru itu dikategorikan bid'ah. Karena apabila sesuatu yang baru itu ada dasar hukumnya, ada prinsip-prinsip syariat di dalamnya, maka hal itu tidak dinamakan bid'ah yang dhalalah. Nah, pada pertemuan kita malam ini
akan memberikan penjelasan lebih lanjut kriteria apa saja atau parameternya apa saja bahwa sesuatu itu dikategorikan sebagai bid'ah yang dhalalah. Qala wa mawazinuha salasatun. Syekh Zarruq mengatakan dalam kitab Uddatul Murid, wa mawazinuha salasatun. Parameternya atau pertimbangannya bahwa sesuatu itu dikatakan bid'ah yang dhalalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pertimbangannya, parameternya adalah 3. Yang pertama, ayam dura fil amril muhdas. Yang pertama, kita harus meneliti terlebih dahulu. Jika perkara yang baru itu didukung oleh syariat atau ada prinsip-prinsip syariat wa asluha, dan ada landasannya, ada sumbernya, falaysa bibid'atin, maka sesuatu yang baru itu bukan dinamakan bid'ah. Jadi kita jangan terburu-buru memberikan pemahaman semua yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu dhalalah. Pertama kita harus mengkaji, mendalami sesuatu yang baru itu. Apabila sesuatu yang baru itu adalah di dalamnya ada prinsip-prinsip syariat, didukung oleh syariat, ada landasan, ada sumbernya, maka itu bukan dinamakan bid'ah yang dhalalah. Wa in kana mimma ya'badzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Wa in kana, apabila sesuatu yang baru itu ya'badzalik, wa in kana mimma ya'badzalik bi kulli wajhin fa huwa batilun. Jika sesuatu yang baru itu tidak didukung sama sekali bi kulli wajhin, dari segala aspeknya, dari segala sudutnya, sesuatu yang baru itu tidak ada landasannya sama sekali, maka baru disebut bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang batil. Kemudian wa in kana mimma tarajja'at fihi al-adillah wa tanawalat syubhat wastawat fihi al-wujuh wa atubirat wujuhuhu fama tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi. Kalau memang sesuatu yang baru itu di dalamnya ada ketidakjelasan di antara dalil-dalilnya, jadi setelah dianalisis ternyata di dalamnya tidak ada kejelasan atau di dalamnya ada kesamaran, maka untuk menentukan sesuatu yang baru itu bid'ah apa tidak, kita juga harus menganalisis lebih lanjut. U'tubirat wujuh, mana yang kira-kira apabila di dalamnya itu ada kesamaran, di dalamnya itu ada ketidakjelasan, maka sesuatu yang baru itu dalam kategori harus dianalisis lebih lanjut. Dan apabila analisa tersebut telah diteliti, pasti di sana ada yang lebih dominan antara yang memperbolehkan, umpama ada yang tidak, maka yang paling dominan itulah yang akan dijadikan sebagai sebuah keputusan hukum. Jadi kata Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid, sesuatu yang baru dikategorikan bid'ah yang dhalalah dan yang dhalalah finnar itu parameternya ada 3. Yang pertama, apabila sesuatu yang baru itu di dalamnya ada dalil, di dalamnya didukung oleh landasan-landasan hukumnya jelas, maka itu tidak otomatis disebut bid'ah yang dhalalah. Contohnya adalah sehabis sholat yang 5 waktu kita bersalaman, yang musofahah setelah sholat yang 5 waktu. Ini kan ketika zaman Nabi tidak ada yang namanya musofahah, bersalaman setelah sholat yang 5 waktu. Nah,
Kalau kita langsung menghukumi karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian disebutkan bid'ah, itu terlalu terburu-buru. Kita teliti dulu, apakah bersalaman itu melanggar syariat? Ya. Apakah mushafah itu bertentangan dengan ajaran agama? Kalau tidak bertentangan, dan bahkan kalau di dalamnya itu ada anjuran, maka kenapa harus dibid'ahkan? Bukankah Nabi Muhammad SAW juga dalam hadisnya mengatakan, apabila dua orang Islam bertemu di jalan kemudian keduanya bersalaman, maka ketika berpisah keduanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ya, ketika habis sholat kemudian mushafah, itu kan ada dalil yang memperbolehkan mushafah, bahkan ada anjuran untuk mushafah. Maka tidak otomatis karena ini sesuatu yang baru, mushafah itu kemudian disebut sebagai bid'ah yang dolalah, kemudian wa kullu dolalatin finnar. Itu pemahaman yang keliru. Nah, itu. Jadi wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah itu harus kita pahami lebih luas. Apabila sesuatu itu di dalamnya ada dalil-dalil syariat yang memperbolehkan, maka itu tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai bid'ah yang dolalah, kan gitu. Nah, coba kalau sebaliknya, karena sesuatunya baru yang namanya bersalaman itu setelah sholat, kemudian dihukumi bid'ah dan dihukumi sesat. Tapi kenapa ketika ada orang yang habis sholat kemudian pegang HP, itu kan HP sesuatu yang baru, ya itu kan boleh. Habis sholat kemudian ke WC kan masalah, ya. Masa ketika habis sholat kemudian kita bermushafah itu karena sesuatu itu baru, mushafah itu kemudian dikategorikan bid'ah yang dolalah, ini kan keliru. Jadi kita harus melihat amrul muhdasnya dulu, sesuatu yang barunya itu bertentangan nggak dengan ajaran agama. Kalau bertentangan atau mimma ya'badzalika bi kulli wajhin, dari semua aspeknya ternyata bertentangan dengan syariat, baru itu disebut sebagai bid'ah yang dolalah. Tapi kalau di dalamnya ada ya unsur-unsur dalil-dalil atau sumber-sumber yang memperbolehkan, maka itu tidak otomatis disebut sebagai bid'ah yang dolalah. Kemudian al-mizanus tsani, ya, pertimbangan yang nomor 2, parameter yang kedua, bahwa sesuatu itu dikategorikan bid'ah yang dolalah senada dengan hadis Kanjeng Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, adalah i'tibaru qawaidil a'immah wa salafatil ummah al-amilina bi thariqatis sunnah. Kita melihat apakah sesuatu yang baru itu pernah dilakukan oleh para ulama, pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau sesuatu itu pernah dilakukan oleh para ulama, oleh para sahabat, maka itu tidak otomatis disebut bid'ah. Contohnya pelaksanaan sholat tarawih yang 20 rakaat, adzan sholat Jum'ah, kemudian ya adzan sholat Jum'ah 2 kali. Itu kan baru terjadi di zaman para sahabat. Kemudian lahirnya ilmu pengetahuan agama seperti ilmu tajwid, ilmu hadis, kemudian munculnya beberapa kitab karangan para ulama, baik kitab Bukhari, kitab Muslim dan lain sebagainya, ilmu nahwu, ilmu hadis lah. Itu kan amrul muhdas, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Tapi para ulama, para sahabat memperbolehkan dan melakukannya, maka itu tidak termasuk bid'ah yang dolalah. Jadi kita ketika memahami sesuatu itu jangan berpikiran pendek, ya. Jadi memahami Al-Quran, memahami hadis, kita harus memahaminya sejalan dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Apalagi memahami Al-Quran. Dalam Al-Quran kan ada. Jadi kita selaku anak itu tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua kita, wala taqul lahuma uffin. Nah, kalau kita memahaminya dengan pemahaman sendiri, kadang banyak yang keliru. Sehingga ada yang mengatakan memukul kedua orang tua itu boleh. Karena apa?
tidak ada larangan dalam Al-Quran. Yang dilarang oleh Al-Quran itu kan mengatakan berarti kalau bukan boleh. Nah, ini pemahaman yang keliru. Di sini perlu kita memahami Al-Quran sejalan dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Nah, para ulama dalam memahami wala taqul lahuma uffin, ya, ini adalah termasuk kategori qiyas aulawi. Artinya jangankan memukul, apalagi membunuh, mengatakan saja kepada kedua orang tua itu haram. Apalagi memukul, itu mimbabil aula, mimbabi komo, si komo melintas jalan, kan gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kriteria bid'ah yang dolalah, parameter yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang baru dikategorikan sebagai bid'ah yang dolalah itu parameter yang ketiganya apa. Kemudian bagaimanakah pendapat para ulama terkait sesuatu yang belum jelas dasar hukumnya baik dari Al-Quran maupun hadis, apakah itu otomatis disebut bid'ah atau tidak. Bagaimana pendapatnya Imam Malik, bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap malam Jumat kajian kitab Kuding Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.